Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Coba sini Randa, silakan maju nak. Doa selesai. Iya. Adil, Aurel, Ajara, maaf ya, bernyanyi lagu wajib nasional. Lagunya itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, coba silakan semuanya berdiri. Ayo. Ikuti lagunya ya. Perhatikan liriknya di depan. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Coba ada tidak biar ada apa? Sini iya. Bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Iya. Siapa yang masih ingat pelajaran bab yang sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Masih ingat? Masih ingat kan? Masih. Ya, pasti masih ingat. Tidak mungkin langsung lupa kan? Ya, mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya. Pada saat itu dibentuklah sebuah badan yang disebut dengan BPUPKI. Siapa ketua BPUPKI? Siapa? Siapa ketua BPUPKI? Coba siapa ini? Epenetus. Silakan berdiri. Silakan berdiri nak. Iya, Dr. KRT Rajiman Video Diningrat. Ya, bahwa pada saat itu BPUPKI bersidang sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Ya, di mana di sana bahwa pada saat bersidang mereka merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, siapa tokoh yang mewakili dari Indonesia pada saat itu yang ikut dalam persidangan itu? Siapa yang bisa? Coba angkat tangannya. Siapa? Oh ya, siapa sana berdiri? Silakan. Yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara adalah Muhammad Yamin, M.R. Soekarno, dan Insinyur Soekarno. Iya, bagus. Yang merumuskan Pancasila ataupun menjadi tokoh perwakilan dari Indonesia yang pertama adalah siapa? Muhammad Yamin. Yang kedua? Soekarno. Yang ketiga? Soekarno. Jadi ketiga inilah tokoh perwakilan
perwakilan yang menyampaikan ataupun yang ikut dalam persidangan BPUPKI. Jelas semua tahu kan ini namanya uang kan? Uang berapa ini? 50.000. Ini uang ini cantik atau berlusut bagaimana ini? Cantik. Tapi kan seandainya uang ini contohnya ibu remuk-remuk seperti ini, sudah ibu remukan seperti ini, masih berharga tidak uang ini? Masih. Kalau ibu lempar ke sana, ada tidak mengambil? Ada. Ya ada pasti. Jadi ini walaupun dia lusuh, walaupun contohnya bagaimanapun keadaannya ini, kalau ada yang menemukan, pasti sangat beruntung. Yang artinya apa di sini? Yang artinya di sini kalau anak didik kami suatu saat menjadi orang yang sukses, dan menjadi orang yang berhasil, pasti akan dicari. Pasti dibilang, mana siapa itu ya mana si Miranda itu? Dia kan udah sukses sekarang. Pasti akan dicari. Pasti kalian sama-sama kalian pasti akan mencari dia. Oh, si Miranda itu sekarang sudah sukses. Tapi coba kalau contohnya seseorang itu bagaimana contohnya masa depannya atau hanya sekedar biasa-biasa, ada tidak orang yang mencari? Ada, tapi tidak sebanyak orang yang mencari ini yang sukses tadi. Banyak kali tadi ya. Tidak percuma dia waktu kita belajar, dia memang selalu tekun. Dia selalu rajin, PR-nya selalu dikumpulkan. Memang betul-betul lah. Hasil jerih payahnya jadi mati sekarang. Jadi yang artinya di sini untuk anak didik kami, udah artinya di sini, walaupun sekarang ini kita contohnya anak didik kami bersakit-sakit, sama seperti pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, kemudian, ya bersakit-sakit ya kita dahulu. Tidak ada contohnya orang langsung enak sampai nanti belum tentu. Tetapi kalau sudah jerih payahnya, maka nantinya akan dinikmati. Baca dulu KI yang pertama, yang di atas sana, siapa namanya nak? Silvani, iya. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Iya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Di sini nanti, inilah kompetensi intinya. Baru ke bawahnya, ini yang menjadi kompetensi dasarnya. Udah, ada kompetensi dasar di sana. Coba yang di sudut sana, coba baca nak. Yang pertama apa itu? Berdiri, silakan berdiri. menghormati Buat suaranya, sudah apa? menghormati keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Ya, coba yang kedua, yang sampingnya. Menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Marcella. Coba nak, yang ketiga, silakan berdiri. Identifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, yang keempat, si Gabriel. Coba Gabriel berdiri nak, yang kuat suaranya. Mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi di sana ada kompetensi dasarnya ya. Ya. Yang kita lihat ke bawahnya ini ada indikator. Ya, coba dilihat dulu indikatornya. Jelas semua dari sana kan? Jelas semua dari belakang? Jelas. Ya, jelas. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran. Sama seperti ini. Anak didik kami contohnya kalau datang ke sekolah ini ada tujuannya kan? Ada tujuan? Tujuan kalian datang kemari itu ngapain? Belajar untuk memperoleh ilmu. Kan itu kan? Itu tidak? Betul kan? Bukan untuk main-main kan? Bukan untuk main bola di sana. Kan itu kan? Ya, tujuan utamanya adalah untuk belajar, menuntut ilmu supaya nantinya menjadi orang yang sukses. Begitu juga dengan pembelajaran ini. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, sudah. Yang pertama, coba si Jeko yang kuat suaranya. Nah, silakan berdiri. Ayo. 1. Siswa mampu menelaah faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik.
Iya, yang kedua si Epenetus. Silakan berdiri. Nampak ya dari situ? Siswa mampu menganalisis keberagaman suku, agama, ras, dan antara golongan dengan baik. Iya, tujuan pembelajarannya di sana ada dua. Jadi inilah yang nantinya harus kita capai dalam proses pembelajaran ini. Mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetapi sebelum itu kita pelajari, ada yang harus kita ketahui sebelumnya. Apa itu? Faktor-faktor penyebab keberagaman. Coba diperhatikan dulu kemari. Di sini ada ibu buat videonya. Disimak ya, Nak, ya. Semua memperhatikan kemari. Disimak ya, Nak. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud adalah seperti berikut ini. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangatlah strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyak pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangatlah luas, terdiri dari 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun hutan berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan hidup nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan kearifan alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha seperti di kantor atau bekerja di pabrik. Faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi
dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat hubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagai pusat sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Demikian tadi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keberagaman itu. Kita saling menghargai dan bekerjasama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerjasama dan saling menghargai, kita dapat hidup damai. Coba kamu buat resumnya atau intinya di catatanmu. Faktor-faktor penyebab keberagaman itu ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tuliskan dulu di catatannya. Ayo tuliskan dulu. Faktor-faktor penyebab keberagaman itu tuliskan dulu. Sudah siap ditulis ya? Ya. Faktor-faktor penyebab keberagaman itu ada 5. Yang pertama, ya tuliskan di catatannya biar ada sebagai catatan. Jangan hanya membiarkan, pasti nantinya kan ada catatan yang mau dibaca. Sudah Pria? Sudah? Ya, ayo cepat ditulis nak. Yang kelima itu saja ditulis, ya. Yang kelima itu saja. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sudah ready? Ya. Iya, diletakkan pulpennya kalau sudah selesai. Ya, perhatikan kemarin. Ada di sini lagi. Kalau sudah selesai, perhatikan. Ya, contoh-contoh keberagaman itu tadi sudah ada di yang pertama ya. Contoh-contoh keberagaman itu tadi, coba perhatikan di sana. Contoh-contoh keberagaman itu apa yang pertama? Suku. Yang kedua? Agama. Yang keempat? Golongan. Sebenarnya keberagaman itu sangat banyak, bukan hanya yang keempat ini, tetapi masih banyak. Tetapi untuk materi kita yang akan kita
golongan. Itu di sana. Bisa dimengerti? Iya. Perhatikan. Tadi sudah ada juga yang Ibu perlihatkan video. Sebelum kita melanjut ke berikutnya, harus kita ketahui dulu apa itu keberagaman. Ya, apa itu keberagaman? Kalau dikatakan keberagaman, berarti kan bermacam-macam. Keberagaman berarti sudah dia lebih dari satu. Apa arti keberagaman itu? Siapa yang bisa? Coba, siapa yang bisa keberagaman? Ya, silakan. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan berbagai bidang. Iya, bagus. Ada lagi? Iya, sudah lengkap yang dikatakan siapa namanya tadi? Namanya tadi? Sifat. Ya, si Siva. Sudah lengkap yang dikatakan bahwa keberagaman ada di sini. Sama-sama membaca dua-dua ya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat iya, banyak di sana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Tadi contohnya suku. Dalam suku itu banyak sekali macam-macam suku. Tadi di sana dalam video sudah. Yang kedua, agama juga. Berapa macam agama yang di Indonesia? Terus ras. Terus antar golongan. Coba diperhatikan. Ini ada yang ibu buat di sini. Ya. Di sini ada ibu buat keberagaman yang ada di Indonesia sesuai dengan materi kita. Udah, sesuai dengan materi kita suku. Di sininya nanti ada itu suku-suku apa saja. Udah, suku-suku apa saja. Di sini ada nampak. Terus agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama agama apa? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Iya, ke-6 agama ini sudah diakui di Indonesia. Sudah? Jadi di ruangan ini ada berapa macam agama di sini? 3. Agama apa? Islam, Kristen, Katolik. Siapa yang beragama Islam? Coba angkat tangannya. Turunkan. Yang beragama Kristen? Turunkan tangannya. Yang beragama Katolik? Berarti itu juga nanti 3 kita ya. Jadi sedikit kami ya yang beragama Katolik di sini. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas di sana bahwa dalam keberagaman agama itu harus saling menghargai dan menghormati. Begitu juga nantinya contohnya kalau mereka yang beragama Islam pada saat puasa, ya, kamu pula ini jangan makan-makan di sampingnya. Ya, jangan kamu makan-makan di sampingnya. Itu namanya tidak menghargai keberagaman agama. Ya, jadi ke-6 agama ini tadi mempunyai hari-hari besarnya. Ada hari besar setiap agama, maka itu dibuat di kalender bahwa setiap hari besar ke-6 agama ini kita saling menghargai dan menghormati. Makanya ada itu contohnya kalau hari raya Idul Fitri kan libur semua. Begitu juga dengan hari besar agama Islam yang lainnya. Begitu juga dengan yang ke-5 lagi. Kalau contohnya orang yang Konghucu merayakan hari besar keagamaannya, kita libur tidak? Itu hari besar keagamaan Konghucu apa? Imlek. Ya, contohnya kalau mereka melaksanakan Imlek, kita libur. Yang artinya di sana bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati antara sesama pemeluk agama. Begitu juga dengan ras ini tadi. Yang di sini yang ada ras itu adalah karena perbedaan kulit, perbedaan rambut dan lain sebagainya. Begitu juga dengan antar golongan. Ya, coba diperhatikan kemarin. Ini tadi sudah bagaimana mengenai tapi sekilas akan Ibu jelaskan letak strategis wilayah Indonesia, di mana di sana dibuat gambar apa yang ada di sana? Gambar apa itu? Gambar apa? Gambar benua, ini gambarnya kan? Ya, yang artinya bahwa wilayah negara Indonesia itu sangat strategis. Udah? Bahwa dari sini benua Asia, benua Australia, kita di mana ini? Di tengah kan? Indonesia kan?
Australia, begitu juga dengan Samudra India dan Samudra Pasifik. Sudah dibagi, kita membentuk 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Ibu kasih itu contohnya ini kelompok Batak. Nah, ini ada namanya kan, coba pegang dulu semua apanya. Kelompok Batak, ini mereka. Kelompok Jawa mana? Nah, langsung ibu buat ya. Bukan berarti ini Jawa semua di sana. Bukan ya? Ya campuran kan. Kelompok Betawi, iya. Kelompok Minang. Ya. Ini kelompoknya sudah ibu bagi. Di sini akan kalian kerjakan yang ibu bagikan melalui KPD. Di sini ibu bagikan apa yang akan kalian bahas, apa yang akan kalian pecahkan di dalam kelompok itu. Baru nanti penilaiannya ini ada penilaiannya sampai 3. Yang pertama itu ialah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bagaimana maksudnya penilaian sikap itu? Ya, penilaian sikap itu seperti ini. Yang ibu kasih di sini, ini ibu kasih nanti sama kalian LKPD-nya. Apa yang akan kalian bahas di sana untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD ini, ibu akan melihat nanti kalian itu bagaimana, ada tidak aktif dalam melaksanakan kelompok itu. Ibu tidak. Jadi nanti ibu lihat ini per kelompok, siapa kira-kira yang main-main, siapa yang serius. Di situ penilaiannya untuk penilaian sikap. Bisa dimengerti? Bisa kan? Ya. Untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran nanti akan ibu kasih quizzes untuk dikerjakan di rumah. Nanti akan ibu kirim melalui link, ibu buat nanti di WA ya. Itu nanti kamu kerjakan dari rumah, baru langsung nanti dikirim sama ibu. Jadi nanti tuh nampak di sana nilainya si A, si B, si C. Jadi jumlahnya 20, langsung nanti nampak di sana jelas nilainya. Itu untuk pengetahuannya. Ya, sebagai bahan evaluasinya nanti. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Setelah selesai nanti kalian mengerjakan LKPD yang akan dibagikan, kalian nanti berkelompok maju ke depan untuk menampilkan hasil kelompoknya masing-masing. Contohnya kelompok Batak, ini Batak kan, kalian maju kemari membacakan apa yang menjadi hasilnya. Ya. Jadi pada saat kalian maju ke depan, kelompok yang lain, kelompok Jawa, kelompok Betawi, ada di sini dulu nak Betawinya, kelompok Minang, sudah, kalian nanti memberikan respon atau komentar terhadap kelompok Jawa. Ya, kalian nanti memberikan respon terhadap kelompok Jawa, atau ada yang tidak mengerti dari hasil yang sudah dianalisis oleh kelompok Jawa. Bisa dimengerti? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Tidak ada kan? Ya, mengerti maksud ibu? Iya. Kita coba berdiri semua. Coba agak dulu, agak gerakkan dulu badannya. Ya, iya. Coba kita bernyanyi. Ini sudah di jam apa kita bernyanyi? Potong bebek angsa. Sudah, coba sama-sama. Caranya ya. Potong bebek angsa. Semangat ya. 2, 2. Ya. Potong bebek angsa, masa ibu hari, kona pindah
Perkenalkan kami dari kelompok Batam. Nama saya Agulang Raini. Nama saya Dela Basri itu. Nama saya Pinatu Sinaga. Nama saya Esther Pembolon. Nama saya Pinatu Sinaga. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok tadi. Analisis gambar di atas menurut pendapat kelompok masing-masing. Dampak positif terciptanya integrasi sosial, meningkatkan persatuan dan toleransi masyarakat, memperoleh keuntungan di bidang pariwisata, meningkatkan ekonomi masyarakat, dampak terjadinya patuhi jalan masyarakat, munculnya sikap primordialisme, timbulnya sikap marginal. Iya, kamu kepala apa kayak gitu? Di bawah. Ya, coba diperhatikan biar nanti juga kelompok Minang, kelompok Betawi, kelompok Jawa mengerti cara membuatnya ya. Bagaimana biar rapi. Kalau rapi kan contohnya orang lain pun pasti bagus ya, pekerjaan kelas ini kan seperti itu. Jadi dilihat di sana. Ada geser sedikit nah. Ya coba. Nah. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok Jawa. Perkenalkan nama saya Rizky Aditya. Perkenalkan nama saya Reni Oktavian Sejala. Perkenalkan nama saya Sifat Mulian. Perkenalkan nama saya Najwa Tika. Perkenalkan nama saya Aurel Ajura. Saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Pertanyaan pertama yaitu tuliskan dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman yang ada di gambar tersebut. Dampak positifnya memicu sikap kreatif dan motivasi di kalangan masyarakat agar persaingan di tanah global, memudahkan pendapatan barang impor dari luar negeri dengan dengan harga terjangkau. Dampak negatifnya, pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor, memicu ke konsumenisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Iya, itulah tadi hasil analisis daripada kelompok Jawa ya. Ya, ada di antara yang di sana yang disampaikan oleh kelompok Jawa, ada yang mau memberikan komentar atau masukan. Bagaimana, ada? Atau jawaban mereka sudah pas? Masih ada? Oh ya, masih ada. Dari kelompok Betawi, perkenalkan namanya. Terus Perkenalkan nama saya Siva. Apa yang dimaksud mendekonstruksi? oh ya, mendekonstruksi. Tadi saya ibu dengar ada ya, mendekonstruksi. Apa artinya? Pemikiran untuk memahami konstruksi yang ada di dalam bacaan dan cobalah untuk membangun kembali makna yang sudah melekat di dalam teks tersebut. Itu jawabannya. Bagaimana? Sudah dengar? Bagaimana? Masih ada yang mau ditanya atau sudah paham? Iya. Ditampilkan di sini. Ya, silakan dibuat di sini apa yang menjadi hasil analisis daripada kelompok Jawa. Ayo. Kelompok mereka dengan sangat baik. Kita berikan tepuk tangan. Aplaus. Ya, silakan dulu. Dampak positif dari keberagamannya ialah 1. Terciptanya integrasi sosial, 2. Meningkatkan persatuan dan toleransi masyarakat, 3. Memperoleh keuntungan di bidang pariwisata. Dampak negatif dari keberagamannya ialah 1. Munculnya sikap primordialisme, 2. Timbulnya sikap etnosentrisme, 3. Munculnya sikap fanatisme yang berlebihan. Dari kelompok yang lain yang memberikan, ya coba siapa? Oh ya, masih ada dari kelompok Betawi. Sepertinya Betawi ini baik ini komentar mereka ini banyak perlu ditanya. Ayo. Apa dampak negatif dari keberagaman? Dampak negatif dari keberagaman. 1. Munculnya sikap primordialisme, 2. Timbulnya sikap etnosentrisme, 3. Munculnya sikap fanatisme yang berlebihan. Iya, etnosentrisme, fanatisme dan primordialisme. Bagaimana? Pas? Ada lagi? Ya, nggak ada lagi. Sudah pas ya? Ya, ayo. Oke, ya silakan duduk. Kita berikan
Nilai aplaus dan berikan tepuk tangan. Hasil penampilan kelompok Batak, kelompok Jawa, Betawi, dan Minang tadi Ibu melaksanakan penilaian untuk kelompok tersebut. Bagaimana tadi sudah di awal sudah Ibu sampaikan kan? Pada saat kerja kelompok, pada saat menyampaikan masukan dan lain sebagainya. Kan Ibu sampaikan kan? Ya, tadi dari hasil amatan Ibu yang sudah Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya, udah yang paling bagus, yang paling serius mengerjakan dan mereka kerjasama untuk mengerjakan apa yang ada di LPKPD itu ialah kelompok Jawa. Kelompok Jawa. Mereka juga tadi mempresentasikan ini dengan Pak. Ibu berikan nilai 90. Ya. Kesimpulan dari dampak positif dan negatif adalah dampak positif keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif dan negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan dan bangsa dan negara. Iya, bagus. Itu hasil yang diambil oleh si Ari dari kelompok yang keempat ini. Terima kasih, silakan berkenan. Ya, jadi yang menjadi setelah tadi kalian maju semua keempat kelompok ini, Ibu ambil tadi kesimpulannya atau bisa ditarik kesimpulan dari dampak negatif dan dampak positif keberagaman yang ada di Indonesia ialah alangkah baiknya jika kita fokus pada dampak positifnya saja. Kalau itu dampak negatifnya pasti ada, tetapi kalau kita mengambil yang positifnya, maka tidak akan menimbulkan perpecahan bagi masyarakat. Ya, kira-kira itulah kesimpulan daripada hasil kerja kelompok kita pada saat ini. Ya, sekarang kita masuk untuk berikutnya. Minggu depan Ibu kasih nanti tugasnya itu dari halaman 86 sampai 41. Coba dipelajari di rumah apa yang menjadi materi berikutnya, yaitu mengenai baru kita masuk keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, tugasnya silakan dibuat di catatannya supaya tidak lupa. Dan dibahas juga materinya. Terus untuk penilaian, untuk penilaian tadi pengetahuan nanti akan Ibu kirimkan dalam bentuk puisi. Kamu kerjakan dari rumah, terus kirim sama Ibu. Biar bisa minggu depan Ibu kasih tahu berapa nilainya. Ya, bisa dimengerti? Bisa? Iya. Sekarang dari pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Semua? Ada yang ngantuk? Tidak ada. Ya, berarti inilah pembelajaran pertemuan kita pada saat ini. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Satu orang memimpin doa ke depan. Iya, lanjutlah. Siapa namanya? Ya, Miriam. Sebelum kita doa, sahabatnya kita berdoa dulu. Doa kita mulai. Doa selesai.